Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mama, Papa. Selamat pagi, anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, begitupun dengan Mama di setiap aktivitasnya dan juga Papa. Amin. Sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas, kelas 3 SD Budi Wanita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengannya, dengan Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan. Kita awali dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, melalui virtual online, Bu Fitri akan memaparkan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, sebelumnya mungkin Mama Papa ada yang pernah mendengar PTMT. Yang ada di benak Mama Papa mungkin, oh tatap muka ya, tatap muka doang. Enggak juga. Kita akan bahas bersama ya. Ya, sosialisasi PTMT kelas 3 SD Budi Wanita menggunakan strategi blended learning, model pembelajaran flipped classroom. Jadi blended learning ini Bu Fitri akan bahas ya. Konsep utama dari blended learning tersendiri ini kita meningkatkan efisiensi, yang ketiga meningkatkan pengalaman belajar ya. Keterlibatan merupakan turunan dan interaksi yang dimiliki siswa dengan guru. Blended learning bukan peluang untuk menambah pengalaman belajar dan berinteraksi. Pembelajaran dapat ditingkatkan melalui perubahan kecil dengan mengintegrasi. Di sini, blended learning adalah perpaduan pembelajaran dari rumah dan pembelajaran tatap muka di kelas. Meningkatkan efisiensi berarti lebih banyak waktu yang guru gunakan dengan kebutuhan siswa. Didasari dengan kebutuhan siswa yang mungkin sering dialami saat pembelajaran dari rumah, kesulitannya guru dan siswa akan bekerja sama membangun literasi, tanya jawab, dan diskusi saat pembelajaran tatap muka. Ya, ini konsep utama blended learning adalah melibatkan siswa, meningkatkan efisiensi waktu, meningkatkan pengalaman belajar. Jadi siswa juga bisa merasakan pembelajaran tatap muka di kelas walaupun hanya berjalan 2 minggu sekali kehadiran siswa di kelas. Pengaturan blended learning. Blended learning ini kita lihat pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini. Dari pertama kita bulan Maret 2020, 15 Maret 2020 kita dimulai PJJ, pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut belajar dari rumah. Sampai saat ini bahkan mungkin diperkirakan tahun 2022 pun kita masih BDR. Mungkin ya. Blended learning sendiri adalah strategi pembelajaran yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi blended learning mendukung. Dengan adanya blended learning, maka ada keterpaduan antara belajar dari rumah boleh, belajar tatap muka juga boleh. Tetapi belajar tatap muka diperuntukkan untuk siswa hanya 2 minggu sekali. Nanti Bu Fitri akan share jadwalnya ya. Pengaturan blended learning ini ada asinkron dan sinkron. Tentu, pembelajaran berlangsung secara mandiri, tidak didampingi secara langsung oleh guru, dapat dilakukan oleh murid di waktu yang ditentukan sendiri. Ya, asinkron. Asinkron ini ada yang secara daring, online, dari rumah, dan ada yang secara luring, tatap muka. Ya, tapi kalau yang daring ini biasanya kita ada ujian, PTS, PAS kita mengerjakan, berarti kan secara mandiri. Untuk yang luring sendiri, biasanya kita akan membahas soal asinkron. Luring itu berarti tatap muka. Sinkron ini ada yang daring dan luring. Pembelajaran berlangsung secara langsung. Jadi kalau untuk sinkron daring berarti online, biasanya Bu Fitri akan melakukan apa perkalian, tanya jawab seputar materi. Ya, materi apa nih Bu Fitri? Misalnya mengenai
Pentingnya bersyukur sesuai dengan sila pertama, kita akan ada tanya jawab. Itu sinkron daring. Sinkron luring itu apa? Luring itu berarti adanya kita tatap muka. Ya, jadi pembelajarannya berlangsung secara langsung. Di satu waktu bersamaan dan dipandu, didampingi oleh guru. Ya. Media belajar yang digunakan pada asinkron. Ya, baik itu asinkronnya luring maupun daring. Luring itu kita tatap muka bertemu, daring itu kita online ya, belajar di rumah. Bisa melalui video pemaparan guru, video animasi, infografis digital, poster digital, presentasi digital, riset mandiri, tugas mandiri bersama keluarga, eksperimen mandiri. Ini hanya sekedar umumnya saja ya, asinkron. Kalau asinkron itu kayak misalnya Bu Fitri, hari Selasa ada pembelajaran tema, tetapi tidak menggunakan Zoom. Berarti Bu Fitri asinkron daring. Ya, kenapa asinkron daring? Karena Bu Fitri hanya mengirimkan video pemaparan guru. Seperti itu ya. Kalau asinkron luring itu apa? Bu Fitri bertemu langsung membahas. Ya. Media belajar sinkron. Media belajar sinkron berarti pengaturan sistem belajar daring kelas virtual. Jadi untuk media belajar sinkron yang daring itu belajar di rumah, berarti anak-anak biasanya menggunakan apa, Bu Fitri? Zoom, WhatsApp, ya. Itu adalah media belajar sinkron daring. Kenapa ada kata daring? Karena belajar dari rumah. Kalau untuk media belajar sinkron, media belajar sinkron luring, luring itu kan tatap muka ya di kelas. Berarti kita membahas materi di kelas, bahas soal ya. Bagaimana mendesain pembelajaran blended learning? Bu Fitri menggunakan model pembelajaran flip classroom dalam blended learning. Jadi blended learning ini kan perpaduan antara tatap muka dan belajar dari rumah ya. Konsep classroom ini jadi aktivitas asinkronus ini ya, asinkronus di rumah, luring, daring ya, mohon maaf, daring itu kan online, belajar dari rumah. Lalu ada aktivitas sinkronus secara luring di sekolah. Jadi hari Kamis itu nanti Bu Fitri kirim video pembelajaran yang harus anak-anak pelajari ya, Kamis sore. Nanti hari Jumat kita akan membahas kembali hasil pembelajaran yang sudah Bu Fitri jelaskan di video. Untuk anak-anak yang ada pertanyaan susah bisa bertanya, dan Bu Fitri akan menambahkan kegiatan berhitung juga setelah ada kegiatan literasi, contohnya bahasa Indonesia, kita memahami suatu teks bacaan, menjawabnya. Nanti setelah kita bahas, jika ada waktu, Bu Fitri akan menambahkan soal berhitung. Seperti itu ya perpaduannya. Jadi anak-anak H-1 hari Kamis memahami materi pembelajaran yang akan diujikan besok hari Jumat. Dan hari Jumat nanti kita akan membahas bersama lagi dan menanyakan, mendiskusikan kesulitan di mana yang anak-anak belum paham. Ya, sampai situ ya anak-anak ya. Menampilkan modul literasi dan numerasi. Bu Fitri akan tampilkan modul literasinya dulu ya, karena di sini di periode November dan Desember kita akan belajar literasi dahulu. Literasi itu apa, Bu Fitri? Sebentar, Bu Fitri. Ya, anak-anak, ini adalah kegiatan literasi. Jadi modul literasinya mohon Mama Papa print out untuk anak-anaknya saat kegiatan tatap muka. Nanti hari Kamis Bu Fitri akan bahas terlebih dahulu. Hari Jumatnya kita akan bahas di Kamis sore, supaya anak-anak bisa memahami materi dulu sebelum memasuki kelas. Ya. Literasi, tandanya literasi. Dan Bu Fitri akan padukan dengan kegiatan berhitung, ya, karya penjumlahan dan pengurangan. Maka itu nanti di bawah buku tulis matematikanya, ya. Mengapa classroom dalam blended learning memberikan ruang bagi guru untuk refleksi efektivitas dari pengajaran yang selama ini dijalankan. Jadi selama ini kan kita belajar dari rumah.
Jika ada pertanyaan yang sulit dan ingin ditanyakan, bahkan guru pun akan mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan saat video pembelajaran di-share sebelum tatap muka. Meningkatkan motivasi siswa, jadi siswa akan memiliki pengalaman belajar, ya, seperti konsep learning curve yang sudah tadi Bu Fitri tampilkan. Meningkatkan kualitas interaksi guru dan murid. Jadi guru pun bisa berinteraksi langsung secara luring, tatap muka, bisa juga dengan daring. Peran siswa dalam pembelajaran, membangun pemahaman. Jadi, tugasnya siswa dalam pembelajaran apa, Bu Fitri? Membangun pemahaman. Siswa membangun pemahaman dengan cara berdiskusi dengan teman, riset mandiri, difasilitasi oleh guru. Jadi, bisa diskusi tanya jawab dengan teman. Ya, tetapi karena kita sekarang duduknya berjarak, mungkin akan dipandu oleh Bu Fitri jika ada yang ingin berdiskusi. Kolaborasi, siswa saling memberikan informasi untuk dikonstruksikan pemahamannya bersama. Jadi saling menerima informasi nanti akan dipandu ibu gurunya. Peran guru dalam pembelajaran. Guru ini bertugas sebagai fasilitator dalam pendidikan dan intensi guru mengatur materi mana yang murid dapat akses. Jadi guru ini mengatur materi mana yang murid dapat akses secara mandiri dan materi mana yang harus disampaikan secara langsung oleh guru. Ya, interaksi, terjadinya interaksi baik secara daring dari rumah, belajar dari rumah ataupun secara tatap muka. Intisari, guru secara konsisten mengadakan sesi diskusi untuk mengkonfirmasi, ya, pemahaman peserta didik. Apa yang harus dibicarakan kepada siswa sebelum kembali ke sekolah? Mohon disimak ya. Sebentar Bu Fitri share. Tata tertib PTMT kelas 3 SD Budi Wanita. Siswa sebelum berangkat ke sekolah dimohon mama papa dapat cek suhu menggunakan termogan jika ada atau menggunakan telapak tangan juga bisa. Dengan termogan, jika siswa melebihi suhu 37 derajat maka tidak diperbolehkan hadir di pembelajaran tatap muka di kelas. Pastikan siswa tidak mengalami sakit batuk, pilek, tenggorokan, kehilangan indera penciuman, diare, sakit kepala parah, muntah, dan nyeri tubuh. Jadi kalau pagi-pagi anak sudah ada gejala muntah, pegel-pegel, maka tidak diperbolehkan kegiatan tatap muka. Yang kedua, siswa sebelum berangkat ke sekolah diharapkan sarapan dari rumah terlebih dahulu. Dimohon bisa buang air kecil ya, pup dulu atau buang air besar terlebih dahulu, dikarenakan fasilitas ruang toilet tidak mencukupi. Ya. Siswa hadir di sekolah sesuaikan dengan jadwal presensi. Jadi siswa ini dimohon hadir di sekolah sesuaikan dengan jadwal presensinya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi mana nama-nama anggota kelompok di 1 dan di 2. Waktu kehadirannya tepat pukul 7. Diharapkan siswa tidak mendatangi sekolah lebih pagi. Karena sekolah akan mulai dibuka untuk screening kesehatan, cek suhu, dan cuci tangan pada pukul 7. Maka itu dimohon mama papa menghimbau anak-anak untuk tidak berangkat sekolah terlebih pagi. Ya, misalnya jam 6 sudah ada di sekolah, jangan. Karena sekolah mulai dibuka pukul 7. Ya. Siswa wajib mengenakan masker 3 ply, 3 lapis. Ya, dan menyediakan cadangan masker di dalam tas. Jadi dimohon mama papa menyediakan masker untuk siswa di dalam tas. Ya. Yang kelima, kebutuhan siswa seperti hand sanitizer, alat tulis, tisu adalah milik pribadi dan tidak diperbolehkan saling meminjam kepada teman-teman. Contohnya, misalnya Juan punya hand sanitizer, alat tulis, dan tisu. Juan jangan meminjamkan atau memberi kepada teman yang lain, karena itu adalah milik pribadi. Ya, kecuali nanti yang disediakan di kelas. Kalau ada di kelas, di dalam kelas, di depan Bu Fitri ada hand sanitizer dan tisu, berarti itu adalah milik bersama. Ya. Yang keenam, siswa berpakaian seragam saat kegiatan PTMT. Jadi, pembelajaran tatap muka terbatas itu adalah pembelajaran yang memadukan belajar dari rumah dan belajar tatap muka. Ya, baik belajar tatap muka di sekolah maupun belajar dari rumah. Misalnya, Maisa mau belajar dari rumah, berarti tetap seragam batik. Terus Neta mau tatap muka berarti seragam batik, ya.
Siswa jadi diperbolehkan membawa air putih dan snack seperti roti atau nugget di kotak makan ringan. Jadi jangan sampai siswa membawa ciki yang sulit dibuka ataupun makanan yang dibukanya itu membutuhkan bantuan orang lain, bantuan Bu Fitri atau teman-teman, jangan ya. Jangan sarapan snack yang sulit dibuka dan memerlukan bantuan guru maupun teman, karena kita pun sebagai guru sulit membantu di keadaan seperti ini. Yang kedelapan, pembelajaran tatap muka di kelas berlangsung mulai 7:15 WIB. Selama 95 menit kita akan ada tatap muka terlebih dahulu di kelas. Yang ke-9, pembelajaran tatap muka selesai pukul 8:35 menit. Ya. Yang ke-10, Mama Papa dimohon menjemput siswa pada pukul 8.40. Jadi kalau belum waktunya jangan. Yang ada nanti terjadi kerumunan. Diharapkan Mama Papa menghindari kerumunan. Mama Papa dimohon tidak menunggu siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Jadi jangan menunggu di depan kelas. Ya, jadi selama 95 menit diharap tidak menunggu di kelas. Pembelajaran dari rumah yang ke-11, pembelajaran dari rumah akan berlangsung pukul 9:15 WIB virtual Zoom meeting. Jadi dimohon untuk anak-anak yang memilih belajar dari rumah, ya tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi nilai. Tidak akan memberikan pemahaman yang buruk, Bu Fitri, tidak. Karena semua anak-anak itu sama. Pada dasarnya, kita mengadakan PTNT, yang utama itu adalah belajar dari rumah. Kita mengadakan tatap muka itu hanya sebagai kolaborasi aja dari kegiatan blended learning. Jadi yang utama itu adalah belajar dari rumah. Ya, jadi Bu Fitri tidak akan membandingkan nilai buruk dan nilai bagus. Ya, pembelajaran dari rumah akan berlangsung pukul 9:15 virtual Zoom meeting. Jadi nanti linknya akan Bu Fitri share di jam berapa? Jam 9 pagi. Ya, 15 menit anak-anak bisa bersiap. Siswa dimohon membawa alat tulis dan modul literasi dan numerasi. Tetapi Bu Fitri bahas di bulan November dan Desember ini literasi dulu ya. Ada pembelajaran tatap muka maupun belajar dari rumah. Ini Bu Fitri mohon modul literasi dan numerasi, juga buku tulis matematika ya. Nanti ada tambahannya, ini poin ke-12, membawa modul literasi dan numerasi, dan buku tulis matematika pasti ada kan ya, dibawa. Ya, supaya nanti setelah literasi Bu Fitri bisa menambah berhitung. Ya, anak-anak. Sampai sini Bu Fitri akan stop share. Yang harus diantisipasi sebelum siswa kembali ke sekolah. Mama Papa mohon kerjasamanya antisipasi perubahan perilaku pada siswa. Perhatikan perubahan yang berlebihan, kekhawatiran atau kesedihan yang berlebihan, kebiasaan makan atau tidur yang tidak sehat, kesulitan berkonsentrasi, dan tanda-tanda siswa stres dan cemas. Jadi memang perilaku siswa itu pasti akan berubah. Diantisipasi saja sama Bu Fitri dan kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran blended learning. Ya, kitanya Mama Papa. Semoga siswa selalu diberikan kesehatan dan fokus untuk pembelajaran ya. Perencanaan pengurangan potensi stigma. Jadi stigma ini adalah pemikiran siswa ya terkait individu yang memiliki atau dicurigai mengidap COVID-19. Jadi pengurangan potensi stigma siswa mengenai penyakit COVID ini seperti mungkin kita akan sebagai guru yang akan memfasilitator perannya akan memberikan arahan terkait pentingnya kita menjaga jarak, dan itu secara detail. Sediakan kontak informasi lebih lanjut untuk siswa terkait kesehatan mental di sekolah. Jadi siswa yang mungkin cenderung mudah lelah ataupun kaget dalam pembelajaran tatap muka bisa berkonsultasi dengan Bu Fitri selaku wali kelas, atau ada masalah pribadi mungkin bisa chat, insya Allah Bu Fitri bantu. Menghadapi potensi pemikiran stigma COVID-19 di sekolah, Bu Fitri akan ajarkan bahwa terinfeksi COVID-19 bukanlah hal yang memalukan. Jika anak-anak yang sudah pernah ya terinfeksi itu tidak hal yang memalukan. Normalisasi virus dan orang-orang yang pernah terinfeksi. Jadi Bu Fitri akan menginformasikan kalau virus COVID-19 ini
memang normal saja, ya, maka itu kita lebih baik menjaganya. Sebagai informasi yang valid untuk menghadapi misinformasi. Jadi Bu Fitri akan menyebarkan informasi sebelum pembelajaran, aturan menjaga jarak, mencuci tangan, ya, pentingnya tidak meminjam alat tulis maupun tisu maupun hand sanitizer, menghentikan segala jenis pelecehan atau perundungan. Jadi nanti Bu Fitri akan menghentikan segala jenis cemoohan, saling meledek dalam kelas, terutama terkait COVID-19. Misalnya, kamu udah pernah kena COVID ya? Jangan deket-deket, jangan deket. Nanti Bu Fitri akan menghentikan segala jenis pelecehan seperti itu. Karena itu tidak baik. Ya, ajarkan siswa untuk mencari bantuan jika ada kesulitan. Mungkin siswa ingin, kadang kan anak-anak ini pastinya berbeda ya. Mungkin karena baru masuk, jadi pas di kelas ada yang tiba-tiba di kelas tiba-tiba sakit, panas. Padahal suhunya membaik, ada. Mungkin itu karena perubahan perilaku. Nanti siswanya bisa menunjuk tangan jika merasa sakit kepala. Nanti Bu Fitri akan merujuknya ke ruang isolasi terlebih dahulu untuk dijemput oleh orang tua murid. Dan Bu Fitri akan menghubungi orang tua muridnya. Selidiki ketakutan siswa. Ya, ketakutan siswa ini bisa disebabkan berapa, nanti Bu Fitri akan bisa bekerja sama dengan para orang tua. Untuk membangun potensi anak-anak dalam pembelajaran belajar. Ini adalah ruang belajar ketika tatap muka, ya. Kita menggunakan kelas 1 dan kita beri inisial ruang A. Jadi ruang A ini adalah untuk kelas rendah, dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini ada tempat duduknya sudah dibuat dan di sini ada aturan tata tertibnya. Jadi sebelum masuk kelas kita akan memahami terlebih dahulu aturan pakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak, ya. Di sini. Ini adalah media pembelajaran tatap muka. Sebelum memasuki kelas kita diharapkan cek suhu dahulu, lalu kita cuci tangan, ya, di wastafel. Nanti ada sabun cuci tangannya juga dan ada panduannya juga jika anak-anak tidak paham bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Dan ada wastafel kedua di sebelah kelas 1 di dekat toilet, ya. Ini adalah ruang PS, ya. Ruang isolasi jika anak-anak saat pembelajaran mengalami sakit, ya, pusing atau muntah, mual, Bu Fitri akan mengarahkan ke ruang isolasi, ya. Untuk akan Bu Fitri informasikan kepada Mama Papa agar Mama Papa bisa menjemputnya. Ruang isolasi ini ada di kelas 3 dekat UKS, sebelah UKS. Jika Mama Papa ingin bertanya bisa menghubungi nomor WhatsApp Bu Fitri, ya. Bu Fitri akan lanjut kembali. Ya. Untuk jadwal pelajaran PTMP ya, karena sekarang kita sudah diubah ya pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk anak-anak, hari Senin itu kita tetap BDR ya, belajar dari rumah, jadi jangan ke sekolah ya. Hari Selasa kita BDR, Rabu kita belajar dari rumah, BDR itu belajar dari rumah ya, Kamis BDR belajar dari rumah, dan Jumat ini ada pembelajaran tatap muka dan BDR belajar dari rumah. Kita bisa lihat ya. Pukul 7.15 sampai dengan pukul 8.30, 8.35 kita akan belajar literasi atau numerasi, nanti berhitung, bisa juga di buku tulis matematika. Maka itu disiapkan nanti modul literasi dan buku tulis matematikanya, ya. Jadi yang berubah hanya bahasa Inggris ada di hari Rabu, tidak ada di hari Jumat. Bahasa Inggris akan diadakan pembelajaran virtual Zoom meeting, tetap belajar dari rumah, ya. Untuk kegiatan di hari Jumat, ini kan ada pembelajaran yang dipadukan dengan tatap muka dan BDR. Untuk yang tatap muka dimulai pukul 7.15 sampai dengan setengah 9. Dan untuk yang belajar dari rumah, misalnya ingin belajar dari rumah aja Bu Fitri, nggak apa-apa. Kita mulai pukul 9.15 sampai dengan 10.30. Ya. Jadi, hanya ada satu sesi di hari Jumat. Baik itu tatap muka juga satu sesi, baik itu belajar dari rumah juga satu sesi. Hanya saja, satu sesinya ini, yang dua ini adalah tatap muka, yang keduanya ini adalah BDR, ya. Jika ada pertanyaan mengenai jadwal mata pelajaran tatap muka, bisa berkonsultasi dengan Bu Fitri via WhatsApp, silakan.
Anak-anak, ini adalah presensi PTMT kelas 3 SD Budi Wanita periode November sampai dengan Desember 2021. Ya. Untuk nama anak-anak ini sudah Bu Fitri bagi menjadi 2 kelompok ya. Anggota kelompok 1 dan anggota kelompok 2. Anggota kelompok 1 ini terdiri dari Aisyah Kanaya Putri, Alif Pratama, Anaira Zahra Tasya Putri, Dina Briansa, Diandra Naila Cahyani dari Tasya Terus, Tika Lilia, Fikri Jualan Naya Filas Seluruh, dan Rian Alfariki, Bunda Aprianti. Dimohon kehadirannya pembelajaran hari Jumat ya, berarti kita 2 minggu sekali tatap muka, bukan seminggu sekali. Jumat 12 November 2021 dan Jumat 26 November 2021 anggota kelompok 1. Jika anggota kelompok 1 yang terdiri dari 11 anak ini ingin BDR, boleh ya, nanti beri saja WhatsApp Bu Fitri, Bu, saya mau BDR aja deh Bu, gitu, karena nggak ada yang nganterin sekolah. Baik, BDR. Bu Fitri, saya mau tatap muka Bu Fitri, berarti nanti datang ke sekolah pukul 7. Ya, tetapi untuk nama anak-anak berikutnya anggota kelompok 1, punya kesempatan tatap muka di tanggal berapa? Jumat 12 November 2021 dan Jumat 26 November 2021. Di tanggal lain tidak ada, Bu. Tidak ada. Ini untuk anggota kelompok 1. Ya, dari nomor 1 sampai 11. Misalnya dalam keadaan anak-anak Fitri di hari Jumat 12 November aku sakit, ya udah nanti dia Bu Fitri tulis keterangannya sakit. Jadi Bu Fitri tidak mengisi Google Form. Ya, jadi anak-anak dan mama papa tidak perlu mengisi link absensi Google Form di hari Jumat. Ya, di hari Senin sampai Kamis tetap menggunakan Google Form karena di hari Jumat tidak perlu. Ya. Nah, untuk anak-anak yang nggak ada di anggota kelompok 1 gimana nih Bu Fitri? Anak-anak yang tidak ada di anggota kelompok 1, anak-anaknya berarti belajar dari rumah. Nanti absensinya gimana Bu Fitri? Absensinya nanti Bu Fitri adakan di Zoom meeting. Jadi anak-anak hadir di Zoom meeting ya di jam 9.15. Yang tidak ada di anggota kelompok 1. Ya. Berarti punya kesempatan anggota kelompok 1 tanggal berapa? Jumat 12 November 2021 dan Jumat 26 November 2021. Untuk anak-anak yang nggak ada namanya di anggota kelompok 1, gimana Bu Fitri? Dari rumah. Ya, nanti Bu Fitri akan absensi via Zoom meeting untuk yang belajar dari rumah. Bu Fitri akan tulis di sini BDR, misalnya Aislin, pilih hari Jumat BDR aja Bu Fitri. Nanti Bu Fitri tulis iya. Ya, atau enggak nanti Bu Fitri tulis iya aja, iya. Terus nanti Alif mau PTM, iya. Nanti ada berapa iya, nanti Bu Fitri itu. Nah, nanti ini jumlah siswa apa Bu Fitri? Jumlah siswa yang BDR di tanggal 12 November ada berapa, yang PTM ada berapa, yang tidak ada berapa. Itu nanti Bu Fitri yang tulis sendiri di Excel-nya. Ya, anggota kelompok 1 di kesempatan untuk muka di tanggal 12 November dan 26 November. Di tanggal lain tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti di sini Bu Dian masih mau BDR, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, karena kan memang sebenarnya utama pembelajaran kita itu masih belajar dari rumah ya. Tatap muka itu hanya perpaduan saja. Selanjutnya, anggota kelompok 2 akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Kita lihat dulu ya. Anggota kelompok 2 terdiri dari Maika Ramadina Pangestu, Maisafia, Muhammad Abdul Widodo, Muhammad Fadana Abrasi, Muhammad Fatanana, Muhammad Sadiki Pari, Neta Zalika Citra Ganiati, Ramadhani atau Ramadhani nih, nanti chat Bu Fitri ya kalau salah namanya ya gitu ya. Nathaniel Hendriko, Rehan Anwar Bintang, Aira Ramadhani. Nanti anak-anak dari nomor presensi 12 sampai dengan 23 memiliki kesempatan tatap muka di tanggal berapa Bu Fitri? Jumat 19 November 2021 dan Jumat 3 Desember 2021. Itu kesempatan tatap mukanya. Ya. Nanti misalnya Bu Fitri, aku kan Maisa, mamanya kemarin udah komunikasi ya. Mau PTM Bu Fitri, nanti datang di hari Jumat 13 November dan di hari Jumat 3 Desember 2021. Ya, jam 7 ya Bu Fitri datangnya, iya. Tetapi jika Maisa ingin BDR bagaimana Bu Fitri? Tidak apa-apa. Nanti absennya bagaimana Bu Fitri? Absensinya nanti di Zoom meeting. Karena kan nanti pembelajaran dari rumah itu akan berlangsung kapan? Untuk hari Jumat 9:15.
virtual Zoom meeting. Jadi jangan khawatir. Anak-anak yang nggak ada nama anggota kelompok tua berarti belajar dari rumah. Mulai 9:15. Ya. Jadi misalnya, Fitri kok Linda nggak ada sih di anggota kelompok tua. Berarti Linda belajar dari rumah nanti hari Jumat nih, tanggal 19 November. Dan di hari Jumat 3 Desember 2021. Ya, belajar dari rumah pukul berapa? 9:15 karena Bu Fitri ingin menyelesaikan pembelajaran tatap muka dahulu. Ya. Jadi untuk anak-anak jangan khawatir. Untuk anak-anak yang beda absennya gimana Bu Fitri? Absennya nanti di Zoom meeting. Nanti Bu Fitri akan lihat kehadirannya. Ya, misalnya Bu Fitri mau beri contoh, Alif nggak ada di anggota kelompok kita ya Bu Fitri? Ya, berarti Alif jangan datang ke sekolah di tanggal Jumat 19 November dan Jumat 3 Desember 2021. Kenapa nggak boleh datang Bu Fitri? Karena ini adalah miliknya anggota kelompok kita. Ya. Alif belajarnya bagaimana? Belajar dari rumah. Nanti dimulai pukul 9:15 sampai dengan setengah 11. Nanti ada waktu buat sholat Jumat juga. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk PTM absensinya gimana? Absensinya nanti di kelas PTM. Untuk belajar absensinya di Zoom meeting. Ya, jadi nanti Jumat juga ada Zoom meeting. Jangan khawatir ya, Zoom meetingnya untuk belajar dari rumah dimulai 9:15. Terus Bu Fitri, setiap hari Jumat itu kita untuk belajar dari rumah ada Zoom meeting. Apa yang perlu dipersiapkan? Buku tulis matematika, modul literasi, dan alat tulisnya. Berpakaian seragam batik juga sama seperti halnya anak-anak yang ikut PTMT. Ya, anak-anak yang ikut tatap muka juga sama, memakai seragam batik. Jangan lupa membawa alat tulis dan modul literasi, buku tulis matematika untuk kita belajar berhitung juga. Ya, jika ada anak-anak yang ingin bertanya seputar jadwal, Bu Putri, karena PTMT ini adalah tingkatan dari pembelajaran tatap muka terbatas. PTMT ini adalah perpaduan kombinasi dari belajar dari rumah dan pembelajaran tatap muka. Jadi mau anak-anak mau tetap belajar, Fitri akan tetap tulis di absensinya. Nanti Bu Fitri absennya bagaimana? Kalau belajar, Bu Fitri absennya di Zoom. Lihat anak-anaknya, pembelajaran Zoom itu, anak-anak ikut nggak BDR? Ya, jadi jangan khawatir. Memang ini adalah presensinya golong tidak menggunakan Google Form saat hari Jumat. Ya, di antara absensi BDR-nya gimana Bu Fitri hari Jumat kan nama ada di anggota kelompok. Nanti Bu Fitri lihat di Zoom meeting anak kita hadir atau tidak. Jika tidak hadir, Fitri nanti japri Bu Fitri jika sakit. Ya, itu saja ya. Jadi pengisian absensi dari Jumat tidak menggunakan Google Form. Pengisian presensi ya, mohon maaf ya. Pengisian presensi di hari Jumat kita tidak menggunakan Google Form. Pengisian presensi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita menggunakan Google Form seperti biasa karena kan belajar dari rumah. Ya, itu saja ya anak-anak. Jika ada pertanyaan bisa japri WhatsApp Fitri. Jangan malu untuk bertanya supaya nanti tidak dadakan di hari ini. Ya, itu saja ya anak-anak. Kalau lebihnya Bu Fitri mohon dimaafkan ya. Jika ada yang ingin bertanya sesuai dengan ini, Bu Fitri tutup. Ya, anak-anak. Ya, untuk itu Bu Fitri akhiri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, Papa. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat.